Nah, oke. Kalau menurut teman-teman tadi kan kitab sucinya orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, apakah sama Alkitab orang Kristen dengan orang Katolik? Halo, Pak Pipi, Wahyuni. Putus-putus, Frater. Ini masih putus-putus. Apakah masih putus-putus? Tes 1, 2. Halo. Di tempat saya udah, Frater. Oke. Pak Pipi, Kaila, Iya, Frater. masih aman? Aman. Oke, kita Nah, tadi Fatwa pertanyaannya, tadi kan kitab sucinya orang Kristen dan orang Katolik itu adalah Alkitab. Nah, apakah Alkitab orang Kristen dan orang Katolik sama? Halo. Harimurti. Ya, Frater. Ini kok diam-diam, woy. Apakah kitab suci orang Kristen dan orang Katolik sama? Tidak mungkin, Frater. Tidak. Ya benar, jawabannya tidak. Iya. Nah, ada yang tahu perbedaan kitab suci orang Kristen dan orang Katolik? Wah, langsung ditanya, langsung diam nih. Jumlahnya. Jumlahnya. Jumlah kitab. Jumlah Oke, kitabnya. jumlah kitabnya. Jumlah kitabnya. Kalau emang ini kitab suci orang Katolik berapa ya? Jumlahnya kitab suci orang Katolik berapa ya? Tujuh 73. 73. Ya, mendekati. Tapi terlalu jauh ya. Coba nanti Fathers tak cek dulu kalau Fathers salah. Ada lain? Ada yang lain lagi? Oh iya, benar-benar. Sorry lagi. Saya kira. Kalau perjanjian 73. Nah, 73 itu berapa jumlah perjanjian barunya? Ada yang tahu jumlah perjanjian baru? Yang menggunakan HP, silakan cari. 27. 27, oke. 27. Berarti perjanjian lamanya berapa? 46. 46. Ya, 46. Kita bacaan perjanjian lama karena materi kita perjanjian lama. Nah, orang Kristen sendiri kitab suci perjanjian lamanya berapa? Ada yang tahu? 39. 39. Nah, berarti selisihnya itu apa? Ada yang tahu? Selisihnya tadi kan ada 39, lalu 46, berarti sisa 7 lah. 7 itu apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu 7-nya itu apa? Yang buka HP? Saya sebentar ya. Masih belum bisa. Halo teman-teman, masih dengan suara Fatur? Masih Frater. Oke, maaf tadi ada yang mencoba masuk tapi masih Fatur usahakan biar masuk karena tadi sempat terkunci ya. Nah, hari mungkin nanti kalau ada yang coba dicek nanti kalau ada yang kayak tanda suruh ditambahkan atau ditambahkan untuk bisa masuk ditambahkan ya karena harusnya ini bisa masuk ini tapi pada belum katanya masih belum bisa. Nanti coba ya dicek ini sudah jadi progres. Oke, kita lanjut. Nah, langsung aja. 7 perbedaan tadi itu namanya disebut deuterokanonika. Nah, namanya apa tadi teman-teman? Deuterokanonika. Nah, ini daftar kitab sucinya. Nah, tadi Fatah menyebutkan mengenai deuterokanonika. Yang termasuk deuterokanonika yang mana? Halo, Puisi dan hikmat. salah. Coba kitab mana saja yang termasuk kitab deuterokanonika? Sudah jelas ini. Kalau puisi dan hikmat ada, tapi bukan bukan semuanya. Ada 2 kalau yang puisi dan hikmat. Ada yang tahu di mana? Yang kebijaksanaan Salomo itu. Ya, benar. 1, Putra Sirak. 2, Habis itu Tobit, Tobit, ya benar. Yudit, Yudit, ya benar. 1 Makabe sama 2 Makabe, Ya, satu lagi. sama Baruk. Baruk, ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari sejarah, karena di bukunya itu mengenai sejarah, dan kita akan mulai dari sejarah. Nah, teman-teman, ini enggak terlalu semua yang satu super hias, karena keterbatasan waktu. Nanti beberapa putih enggak apa-apa ya.
Yang pertama, periode bapak-bapak bangsa. Nah, kitab pada itu dimulai tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Nah, kisah ini diawali dari pada periode ini, periode hidupnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mulai ada tradisinya lisan, belum ada tradisi tertulis, dan tradisi lisan ini mengenai kejadian 1250, mengenai Yakub, mengenai Musa, Nuh, dan Musa dari Nuh, langsung Isa, bapak-bapak bangsa, dan sebagainya. Nah, itu baru muncul kisah-kisah kejadian 1250 yang diturunkan secara lisan. Sebentar. Nah, periode 1600 sebelum Masehi sampai 1225 sebelum Masehi. Nah, periode ini mengisahkan Yusuf dan keluarganya di Mesir. Lalu ada peristiwa Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir, peristiwa Sinai, rumusan 10 perintah Allah dalam tulisan pendek sudah ditulis sebagai pedoman hidup. Nah, kisah-kisah masih diwariskan secara lisan. Antara 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Periode ini bisa mengenai perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim, pengembaraan Musa dan bangsa Israel selama 40 tahun. Yosua menggantikan Musa. Yosua bersama bangsa Israel masih tanah Kanaan. Bangsa Israel hidup di bawah kepemimpinan hakim-hakim seperti Gideon, Yefta, dan Simpson. Nah, pada periode ini sudah ada kisah mengenai perebutan tanah Kanaan dan perbuatan hakim-hakim yang ditambahkan. Tradisinya masih tradisi lisan. Nah, antara 1030 sampai 930 sebelum Masehi, periode kerajaan Israel. Muncul hakim terakhir yakni Samuel. Berdiri dan pada periode ini juga berdiri kerajaan Israel yang diawali rajanya yang pertama adalah, ada yang tahu raja pertama? Saul, Daud, Salomo, dan Rehabeam. Itu raja waktu itu. Tradisi penulisan sudah ada. Nah, pada periode ini kisah penciptaan, kisah yang ada di dalam kitab Kejadian itu seperti penciptaan, manusia, Kain, dan Babel, Nuh, Menara Babel, kisah bapak-bapak bangsa dan pembebasan, kisah pergantian Daud, beberapa mazmur, dan kumpulan-kumpulan hukum sudah tertulis. Lalu antara tahun 930 dan 722 sebelum Masehi, mengenai periode pemecahan kerajaan Israel menjadi dua, yakni kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Muncul nabi-nabi seperti Elia, Elisa, Amos, dan Hosea. Para nabi menunjukkan kehendak Allah dan mengingatkan raja dan bangsa Israel agar setia pada perjanjian. Lalu penulisan kitab suci yang dilengkapi kisah tentang bapak-bapak bangsa, Musa, dan pembebasan bangsa Israel. Lalu perkataan nabi-nabi ditulis, tulisan hukum yang terdapat dalam kitab ulangan. Jadi pada waktu itu sudah mulai ada tulisan mengenai tulisan hukum-hukum. Lalu juga sudah dimulai penulisan mazmur dan raja-raja dan kisah mengenai raja-raja seperti dari Daud, Salomo, dan sebagainya. Kalau teman-teman baca mungkin akan mendapat lebih lanjut. Lalu antara tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi ini adalah periode keruntuhan bangsa Israel, kerajaan bangsa Israel yang mengawali masa pembuangan di Babilonia. Jadi pada waktu itu
kerajaan bangsa Israel itu sudah terpecah menjadi dua, yaitu oh ya, kan tadi sudah dibagi menjadi dua, yaitu Israel dan eh, Yehuda. Nah, keduanya itu diruntuhkan pada zaman Raja Nebukadnezar, sehingga pada waktu itu bangsa Israel mulai dibuang, tetapi belum seluruhnya. Nah, pada bagian ini kisah penciptaan kejadian 1 sampai 4 sudah ditulis. Lalu dipersatukan kisah-kisah bapak-bapak bangsa, Yusuf, Musa, dan pembebasan bangsa Israel. Lalu ada masih dilanjuti penulisan nabi-nabi karena waktu itu sudah muncul wartaan nabi-nabi. Lalu masih penulisan sejarah bangsa Israel, penulisan Mazmur, Amsal, dan kisah Yusuf. Nah, periode pembuangan. Anjuran kota Yesus dan beberapa kota lain. Penulisan kitab suci. Seperti ini, kitab Hosea, Nabi Hakim, kisah ratapan, lanjutkan perbuatan para nabi, tambahan beberapa Mazmur, tulisan imam-imam yang sebagian besar hukum. Nah, pada tahun ini juga kan tadi sudah dimulai ganjuran kedua kerajaan dan ini final dari ganjuran itu. Jadinya pada waktu ini Yerusalem itu kerajaan Nisa itu benar-benar sudah hancur. Kalau itu tadi kan beberapa masih tinggal di kota, tetapi pada waktu ini sudah dihancurkan oleh raja waktu itu. Nanti kalau alasannya bisa kuliah, teman-teman mendalaminya ketika kuliah jadi beragama atau sebagainya. Mungkin teman-teman akan mendapat lebih. Ini hanya sekedar informatif saja. Nah, tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi, periode sesudah pembuangan. Periode bangsa Israel hidup di bawah kerajaan Persia dan Yunani. Kebebasan beragama bangsa Israel atau Yahudi, penulisan kitab suci, kitab Taurat, dan nabi-nabi diselesaikan. Muncul tulisan kebijaksanaan, muncul tulisan 1-2 Tawarik, Desa, dan Nehemia. Terpilihnya 150 Mazmur. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ini dijajah oleh kerajaan Persia dan Yunani. Nah, tetapi pada periode ini Raja Persia mengizinkan bangsa Israel untuk eh, menjalankan aktivitas keagamaannya dan sehingga diawali dengan demikian kan bangsa Israel mendapat nama lain yaitu bangsa Yahudi. Nah, 2 abad terakhir ini penjajahan Yunani dan Romawi muncul beberapa kitab seperti Daniel, Esther, Tobit, Yudit, Sirat, dan Kebijaksanaan Salomo. Nah, penetapan kanon. Kanon adalah daftar kitab suci yang diterima. Nah, orang Yahudi menerima kanon kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Agama Katolik menerima kanon kitab suci yang berasal dari terjemahan Septuaginta. Nah, Septuaginta itu adalah orang yang menerjemahkan beberapa kitab suci dalam bahasa Yunani. Nah, kitab suci Septuaginta itu mencakup kitab suci yang diterima orang Yahudi maupun orang kitab suci yang ditulis dalam bahasa Yunani yang kita kenal sebagai Deuterokanonika. Dan ini teman-teman, kenapa orang Kristen tidak menerima kitab suci Deuterokanonika? Karena mereka merujuk pada kitab yang diterima oleh orang Yahudi yang berjumlah 39. Sedangkan kitab suci yang kita miliki sekarang ini itu diambil dari warisan dari Septuaginta. Nah, ini daftar kitab Deuteronominya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti akan saya beritahukan. Dan ini mungkin akan keluar ya ketika ujian. Jadinya tolong diperhatikan. Lalu kitab Taurat. Oh ya. Nah, pada bagian ini Fatir akan menjelaskan mengenai beberapa kelompok kitab. Tadi ada berapa
kelompok kitab dan perjanjian lama? Ada yang tahu? Halo teman-teman. Harimurti, Kaila, Ataya, dengan suara Fatur. Dengan Frater. Oke, tadi Fatur bertanya, apa itu ada berapa kelompok perjanjian lama? Ada berapa pembagian perjanjian lama? Tahu nggak pembagiannya? Tadi Fatur sudah kasih tabel pembagiannya. Nah, ada berapa pembagian kitab perjanjian lama? Ada yang tahu nggak, Harimurti? Iya, Frater. Tadi pembagian perjanjian lamanya ada berapa? 7 kalau enggak 8, Frater. 7 kalau nggak 8. Oke, ditampung. Kaila, Ataya? 5 kalau enggak 7. 5 kalau nggak 7. Oke. Wahyuni? Halo Wahyuni Triutami. Sinyalnya jelek, Frater. Oh ya. Ini Fatur ulangi ya pertanyaannya. Ada berapa kitab suci perjanjian lama dibagi menjadi beberapa kitab? Nah, ada berapa pembagian perjanjian lama? Halo? 7. 7. Oke. Mbak Pipi? 4. Nah, jawaban yang benar yang jawabannya no Pipi. 4. Nih, Pentateuch atau Taurat itu yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, kalau teman-teman kuliah, kalau ada yang menjadi suster dan kuliah di Fakultas Teologi, teman-teman akan tidak hanya menemukan mengenai Pentateuch, ada Hexa, ada Hexateuch, ada Tetrateuch. Biasanya ini berkaitan dengan kisah keselamatan dan kisah perjalanan bangsa Israel terbebas dari tanah janji. Jadinya teman-teman yang perhatikan mengenai Pentateuch atau Taurat ini. Kedua ada kitab sejarah. Lalu yang ketiga ada puisi dan hikmat, dan yang ketiga para nabi. Nah, kitab Taurat berasal dari Torah atau ijarah yang berarti menempar, atau kata kerja Torah dari menjadi Torah yang berarti petunjuk arah. Taurat adalah petunjuk yang didasarkan pada pengalaman panjang leluhur Israel dan membangun relasi dengan Allah. Taurat membuat berbagai aturan yang mengatur moral, sosial, dan religius. Kitab ini juga berisi kitab penciptaan, kisah bapak-bapak bangsa, dan kitab pembebasan. Yang termasuk kitab Taurat, ini Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Nama lain dari Taurat ada Pentateuch. Nah, ini strukturnya, teman-teman. Ini tidak terlalu saya jelaskan. Yang jelas ini mengenai kisah penciptaan, mengenai kisah-kisah, lalu ada aturan-aturan. Kalau teman-teman baca kitab Bilangan Imamat itu berisi aturan-aturan. Kalau Ulangan itu lebih pengulangan.
Nah, kitab sejarah atau Nevi'im. Nah, ini dimulai dari kitab Yosua yang mengenai usaha bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Lalu dilanjutkan usaha mengarahkan kembali bangsa Israel kepada Allah. Nah, setelah di situ pada zaman Samuel mulai berdiri bangsa Israel itu masuki babak baru. Karena keinginannya menjadi raja, akhirnya Samuel mengangkat seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Yang pertama yaitu Saul. Nah, di sini menjadi titik awal kerajaan Israel berdiri. Nah, lalu pada sekian waktu, pada zaman Rehabeam, kerajaan Israel itu terpecah di dua, yaitu bangsa yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ini maksudnya kerajaan ini. Nah, tapi kisah sejarah ini berakhir pada kehancuran kerajaan Yehuda dan Israel. Ini hanya sekedar info aja. Nah, Tawarik ini tambahan yaitu Tawarik mengenai pengulangan kisah Taurat dan sejarah gereja. Maaf, saya potong. Dan sejarah bangsa Israel. Nah, lalu ada juga kitab Yesaya dan Nehemia mengenai kelanjutan kisah Tawarik, di mana hukum Taurat para nabi-nabi berusaha untuk para nabi, maaf, di mana Ezra dan Nehemia itu berusaha mengajak bangsa Israel untuk kembali pada hukum Taurat atau perjanjian. Kitab nabi-nabi. Para nabi diutus Allah untuk berbicara atas nama Allah dan menjadi tanda bagi bangsa. Nah, nabi ini juga berfungsi mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Oleh karena, nah di sini nabi-nabi berusaha diutus oleh Allah itu untuk mengingatkan bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu jatuh pada politeisme atau mitologi lain. Kalau teman-teman baca, biasanya bangsa Israel itu kayak berkhianat ke nabi-nabi, tapi melalui perantara nabi diingatkan kembali untuk kembali pada Allah. Nah, di sini ada nabi-nabi besar, yaitu Yeskiel, Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi kecil, 12 nabi kecil. Di antaranya itu Amos dan Yunus dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu penting, tetapi bisa menjadi info aja. Lalu yang terakhir kitab kebijaksanaan atau kidung, yang yaitu ya Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Salomo, dan Putra Sirat, berisi hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan, atau lebih enaknya itu kalau bahasa Latin itu kebijaksanaan, karena berisi petuah-petuah atau petuah kebijaksanaan, teman-teman baca itu. Nah, sebenarnya intinya itu dalam bukunya yang kata baca itu ini. Ya, mohon diingat baik-baik teman-teman ya. Perjanjian Lama bagi umat Katolik, sebagaimana diajarkan dalam Konsil Vatikan II, merupakan tata keselamatan terutama dalam menyiapkan kedatangan Kristus penebus dan mempersiapkan warta kerajaan Allah yang dinyatakan dalam nubuat-nubuat dengan berbagai lambang. Nah, di sini Perjanjian Lama itu sebagai persiapan untuk kedatangan Yesus sendiri yang akan menebus umat manusia. Nah, Perjanjian Lama itu juga merupakan gambaran keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan keselamatan oleh Kristus, mengungkapkan kepada semua orang pengertian tentang Allah dan manusia, serta cara-cara Allah yang adil dan rahim bergaul dengan manusia, meskipun menyantumkan hal-hal yang tidak sempurna dan bersifat sementara. Nah, kita dalam Perjanjian Lama memaparkan cara pendidikan ilahi. Nah,
Itu teman-teman presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Frater. Tidak, Frater. Oke, Tidak, Frater. nanti sebagai ya udah. Nah, nanti teman-teman yang di sini bisa catat namanya biar nanti bisa pakai absensi Frater sendiri. Nah, oh ya, Wahyuni Triutami ini nama lengkapnya ya? Halo, Wahyuni. Halo, dengan suara Frater? Oh, sepertinya masih kesulitan respon atau responnya. Halo, Iya, Frater. oh, Iya, Frater. nama lengkapnya Wahyuni Triutami ya? Iya. Oke. Tapi nama lengkapnya siapa? Novianti Indah Pratiwi. Novianti Indah Pratiwi. Absen? Iya. Absen? Nggak tahu, Frater. Udah, nama aja ya dulu. Nanti Frater cek. Hari Murti? Namanya cuma itu atau lengkapnya siapa? Hari Murti Setiarini, Frater. Tior ini ya? Ya. Oh, Kai, kalau Kaila Ataya? Ya, Iya, ini nama lengkapnya. iya. Oke. Nah, nanti yang sudah absensi ini Frater bebaskan dari tugas. Nanti yang karena banyak yang nggak masuk, kasihan ya. Nanti yang lain nanti ada tugas pengganti kelas gitu aja ya. Nanti Oke, Frater. nanti akan ya, saya Frater. sampaikan ke Pak Adit untuk tugasnya tentang dari kuis. Nanti kalau teman-teman ingin mengerjakan ya nggak apa-apa. Nanti siang akan Frater kirim ke grup. Itu apakah ada pertanyaan? Atau Frater tanya dulu ya? Kayaknya nanti takutnya teman-teman ketiduran atau bagaimana ini. Oke, yang Harimurti, Iya, Frater. nih Frater punya pertanyaan satu. Apa yang dimaksud dengan kanon? Halo Harimurti, apa yang dimaksud dengan kanon? Halo, Tahu, Frater. tadi nggak perhatikan nggak tadi? Perhatiin, cuma bingung, masih bingung, Frater. Bingung di bagian mana? Bingung, Frater. Maksudnya nggak pernah pelajari itu, jadinya bingung. Kan tadi udah dipelajari, tadi Frater udah berikan. Iya, Frater. Nah, apa yang dimaksud dengan kanon?
di bagian akhir tadi. Susunan kitab, Susunan kitab, lebih benar. ya kan? Nah, ya hampir-hampir benar. Tapi bukan itu sih. Tepatnya itu kanon adalah daftar kitab suci yang diterima, yang disahkan, yang diresmikan. Oh, Nah, iya itu brother. kanon, itu istilah. Kaira Ataya, Iya, Frater. apa yang dimaksud Pentateuch? Apa yang dimaksud apa tadi? Pentateuch, Pentatet. Kita tuh Mm-mm. suaranya putus-putus. Gini aja, saya sebentar. Ya, suatu tuliskan ya, biar lebih mudahnya. Iya. Pentatet. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab Pentatet ini? Tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, apa? Halo Kaila, Halo. Pentat. apa yang dimaksud Pentatet? Itu kitab tahu yang tadi loh, kejadian, ulangan, itu termasuk apa? Kaila, halo, dengar nggak suara Fatur?